Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinka Aulia dengan NPM 1008080014037 dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan jurusan Public Relation atau Hubungan Masyarakat Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Komunikasi Keluarga dalam Pengawasan Penggunaan Smartphone. Baik, yang pertama itu ada pendahuluan. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pengaruh dari perkembangan zaman tersebut berakibat pada cara komunikasi manusia, sehingga tidak mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu. Informasi mengenai fenomena yang terjadi di dunia dapat dengan mudah diakses melalui komputer maupun smartphone. Kehadiran smartphone menawarkan fungsi yang beragam seperti mengambil gambar, video, telepon, dan chatting. Terdapat sebanyak 96% aktivitas yang dilakukan oleh pengguna smartphone, yaitu mengakses internet. Dari seluruh pengguna internet di Indonesia, mayoritas pengguna internet paling banyak ditemukan pada usia 15-19 tahun, sedangkan pengguna terbanyak kedua berumur 20-24 tahun. Bahkan anak-anak saja sudah sangat mahir menggunakan smartphone. Dan ini yang harus lebih diperhatikan. Anak usia dini tidak seharusnya sudah mengenal smartphone. Begitu banyaknya pengguna internet yang kita temui menunjukkan adanya perubahan cara komunikasi dalam kehidupan di masyarakat, apalagi anak-anak. Mereka seharusnya masih bermain bersama anak seusia mereka, namun kenyataannya pada masa kecil mereka teralihkan oleh smartphone. Lalu ada rumusan masalah, ada 3. Yang pertama, bagaimanakah komunikasi keluarga bisa mencegah dampak-dampak negatif dari penggunaan smartphone pada anak? Yang kedua, mengapa perlu dilakukannya pengawasan melalui komunikasi keluarga terhadap penggunaan smartphone pada anak? Yang ketiga, apa hambatan yang muncul ketika mencegah dampak negatif penggunaan smartphone pada anak? Lalu ada tinjauan teoritis. Komunikasi antar pribadi atau yang sering disebut sebagai daily communication adalah suatu proses pengiriman pesan-pesan dari seorang kepada seorang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik yang bersifat langsung, menurut De Vito dalam Liliweri tahun 1991. Komunikasi jenis ini dapat berlangsung secara tatap muka atau face-to-face, atau melalui sambungan media seperti telepon dan internet. Namun, komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka memiliki beberapa keuntungan tersendiri, melibatkan perilaku nonverbal, ekspresi fasial, jarak fisik, serta perilaku paralinguistik yang menentukan jarak sosial dan keakraban. Interaksi yang dibangun antar anggota keluarga membuat kehidupan dalam lingkup keluarga tersebut. Melalui komunikasi, setiap anggota keluarga dapat mengetahui peran, aturan, harapan, serta cara membentuk dan mengelola hubungan di antara keluarga tersebut. Untuk itu, keluarga bisa disebut juga sebagai kelas komunikasi pertama. Komunikasi dalam keluarga perlu dibangun dengan baik untuk menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga. Ada keluarga-keluarga yang sulit menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi. Keluarga-keluarga demikian dianggap kaku, mereka hidup dengan aturan-aturan yang tidak luas. Kebanyakan keluarga berada di antara kedua titik ekstrim ini dan punya kemampuan beradaptasi yang bervariasi terhadap perubahan. Lalu ada hasil penelitian, itu yang pertama, komunikasi keluarga untuk mencegah dampak negatif penggunaan smartphone pada anak. Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diketahui bahwa orang tua sangat mendukung penggunaan smartphone bagi anak. Hal itu dilakukan agar anak-anaknya dapat mengikuti arus perkembangan informasi yang semakin cepat. Dalam membangun komunikasi keluarga yang efektif, maka diperlukan perhatian dan dukungan baik secara material maupun moral dari kedua orang tua. Bentuk pengawasan orang tua terhadap anak tidak lagi berjalan sebagaimana harusnya. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak yaitu dengan menerapkan pembatasan waktu. Pembatasan waktu yang dimaksud agar anak hanya bisa menggunakan smartphone pada waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh orang tua bersama anak. Yang kedua, itu ada pentingnya pengawasan melalui komunikasi keluarga terhadap penggunaan smartphone pada anak. Pengawasan yang dilakukan melalui komunikasi keluarga terhadap penggunaan smartphone pada anak dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan smartphone yang tidak dalam pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi keluarga dalam setiap aktivitas penggunaan smartphone pada anak dilakukan agar mengarahkan perkembangan anak sejak usia dini. Lalu yang terakhir, ada hambatan untuk mencegah dampak negatif penggunaan smartphone pada anak.
Selain itu, anak-anak usia sekarang itu sudah bisa mengakses berbagai konten ataupun situs-situs yang tidak seharusnya mereka akses. Ketika anak sudah dapat mengakses situs atau konten-konten seperti itu, maka konsentrasi anak terhadap lingkungan akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Bisa jadi anak menjadi sangat agresif, keras, dan tidak bisa mendengar apa perintah atau nasihat orang tua. Terakhir itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan mengenai komunikasi keluarga dalam pengawasan penggunaan smartphone pada anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi keluarga itu berfungsi untuk mencegah dampak penggunaan negatif dari smartphone pada anak dan dapat dilakukan oleh orang tua dengan memberikan empati juga mendengarkan keinginan anak-anaknya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.